Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Margareta Embulu, siswa kelas A semester 1, NIM 2003 0300001. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang ilmu politik demokrasi kewarganegaraan dan pemindahan dari pedagogi. Pada bab ini, membahas hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokratis. Sarjana di bidang ilmu politik Ernst telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasikan hubungan ini. Saya mencoba menjelaskan mengapa saya juga menyajikan beberapa perspektif dominan tentang hubungan tersebut antara pedagogi dan kewarganegaraan demokratis, misalnya liberal, konservatif, kosmopolitan, dan aktivis. Terakhir saya garis besarkan yang kritis, radikal, dan utopis, perspektif pedagogi ilmu politik dan kewarganegaraan demokratis sebagai alternatif cara standar untuk menafsirkan hubungan ini. Tujuan saya adalah untuk mengganggu otoritas hierarki dan pengetahuan terkait dan mengartikulasikan sebuah teori era pedagogi, teori politik radikal sebagai praktek kesetaraan. Seperti banyak ilmuwan politik lainnya, saya tertarik dengan hubungan tersebut antara demokrasi dan pendidikan. Dalam mengejar ilmu politik ada anomali lain yang berkaitan dengan ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Dalam kata-kata seorang komentator termuka, salah satu yang paling menonjol karakteristik dari banyak ilmuwan politik adalah mereka tidak tertarik politik. Pada konferensi dan jurnal dominan disiplin memposisikan dirinya sebagai kekuatan konservatif dan mendefinisikan dari keberadaan ulama ilmu. Berikutnya, ilmu politik warisan demokrasi. Ilmu politik dan warisan demokrasi mempertanyakan bagaimana disiplin tersebut telah didefinisikan dan dipraktikkan. Apakah ini hasil dari kecenderungan untuk menyepelekan dan metode penghindaran politik dari politik? Salah satu pertemuan yang paling tidak kontroversial di planet ini mungkin berubah menjadi anehnya ilmu politik yang Ernst, sejarah Inggris, Alfred Coban mengklaim ilmu politik itu adalah seperangkat untuk menghindari politik tanpa mencapai sains. Hampir 60 tahun kemudian, publikasi di jurnal dominan dan apa yang dianggap sehat ilmu politik mengkonfirmasi perspektif Coban. Tujuan saya dalam buku ini adalah menempatkan pertengkaran dan kontroversi di pusat ilmu politik melalui refleksi kritis pada politik pedagogi. Persis apa yang saya maksud dengan politik pedagogi terungkap di seluruh ini buku. Berikutnya, teori politik pedagogi sebagai praktik radikal. Gabungan protes dan pedagogi dan menamai proyek yang belum selesai dari Marcel Fashioning dari demo, Wolin memandang pendidikan bukan sebagai acquisition dari perangkat keterampilan dan teknik, tetapi pengembangan individu yang akan dapat mempraktikkan kehidupan warga negara yang bebas. Bahkan jika itu tercapai, tidak ada bagaimanapun demokrasi buronan masih bagus karena bernama kemungkinan martabat manusia dan aspirasi untuk penentuan nasib sendiri. Buronan demokrasi bukanlah suatu bentuk melainkan suara murni rakyat bertindak bersama-sama di depan umum melawan ancaman kekuasaan negara. Berikutnya, teori politik pedagogi sebagai praktik radikal untuk membuat diri mereka sendiri bertanggung jawab di permukaan konsep ayat dan dialog tampaknya inklusif dan optimis. Siapa yang bisa cukup keberatan? Oke, Schut, Strauss, dan Wolin menganggungkan percakapan sebagai kiasan dominan untuk teori politik. Seseorang dapat dengan sah bertanya-tanya, namun jika percakapan adalah tipu muslihat yang berfungsi untuk menutupi kekuatan pemimpin lawan bicara yang menetapkan istilah percakapan. Bagi Shirley yang berdaya tarik bermata untuk percakapan dengan para master adalah fiksi akademis. Saya kira cara lain untuk melabeli daya tarik percakapan ke dalam subdisiplin teori politik adalah sebagai kebohongan yang mulia. Bagi Strauss dan Wolin, ahli teori politik adalah seorang pendeta dan pemuja orang bijak melestarikan tradisi penyelidikan yang diwariskan. Konstruksi yang selalu merupakan hasil dari perebutan kekuasaan melalui interpretasi dari sejumlah teks. Berikutnya, teori politik pedagogi sebagai praktik radikal. Tidak kurang cerdas dari pria lain, pendidikan bukanlah masalah transmisi pengetahuan tetapi merupakan pertempuran untuk tatanan egaliter. Hasilnya adalah memulihkan persamaan alam. Izinkan saya untuk lebih spesifik tentang teori umum saya
saya tentang politik radikal teori pedagogi dengan menggambar pada karya Derrida. Berbeda dengan Wolin S. Strauss, pendekatan politik dan pedagogi pendekatan yang lebih egaliter mungkin, mulai dengan salah satu asumsi landasan yang dirumuskan oleh Derrida di Lim. Berikutnya, teori politik pedagogi sebagai praktik radikal. Teks tersebut berbicara tentang sejumlah kekhawatiran. Klaim ini berfungsi untuk menstabilkan makna teks. Tidak sulit untuk melihat jenis guru yang muncul dari posisi ini. Guru harus menjadi polisi makna sebuah teks dan mencegah siswa penyimpang dari kenyataan artinya. Seperti Styrus. Seperti yang dikatakan Wolin, ahli teori memperdebatkan persyaratan yang sebagian besar telah ditetapkan sebelum membaca teks. Dengan demikian menjadi latihan dalam menerima istilah tertentu yang ditetapkan sebelum pembaca bahkan mulai membaca teksnya. Berikutnya, teori politik pedagogi sebagai praktik radikal. Kami perlu memberi penghargaan kepada siswa karena menjadi militan dalam penolakan mereka untuk diinisiasi menjadi sesuatu yang melestarikan budaya otoritas lembaga yang berfungsi terlalu lama sebagai sumber utama reproduksi elit yang berkuasa. Jika proyek saya ternyata bentuk overtration, teoretik teori, dan penyalahgunaan filsafat kemudian, saya dengan bangga mengibarkan bendera ini. Saya dengan tegas menolak seruan Strauss untuk berkumpul di sekitar bendera tradisi barat. Kertas yang sangat tidak egaliter, gagek, keangkuhan, dan penghinaan terhadap demokrasi yang sejalan dengan tariknya. Untuk menyimpulkan kesimpulan seruan Wolin pada sejarah dan tradisi menyerupai giliran Strauss menuju fondasi absolut, meskipun begitu tidak persis sama. Mereka pada akhirnya memiliki fungsi epistemologis yang sama. Yang berikut, melawan metode Sokrates. Metode Sokrates, misalnya pertanyaan argumentatif, jawaban, dan sanggahan, adalah praktik pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk karena bersifat otoriter dan hierarkis. Sering dipuji karena netral, terbuka, dan menyambut saya membuat kasus yang tidak metode Sokrates mungkin memiliki masa depan, tetapi akan membutuhkan apa yang saya sebut radikalisasi dialektis. Dari itu, ini akan mengarah pada kesadaran dan kepekaan yang lebih besar terhadap konteks kekuasaan yang berkaitan dengan pedagogi yang dipimpin instruktur. Bentuk-bentuk Sokrates metode telah tersumbat. Oleh karena itu, saya memulihkan metode Sokrates sebagai mode emansipasi intelektual berdasarkan egalitarianisme dan menantang semua bentuk otoritas, terutama instruktur. Bagaimana bisa ada orang keberatan dengan dialog, pertanyaan, pemeriksaan diri, dan pelajaran seumur hidup? Berikut ini saya berpendapat bahwa metode Sokrates, misalnya argumentasi, mempertanyakan, menjawab, dan menyanggah, paling-paling terbatas dan merupakan peda praktek gokikal. Mengapa? Karena sifatnya yang bermusuhan, hierarkis, dan otoriter. Meskipun dengan cara yang halus, ini juga merupakan praktik berdasarkan surat-surat yang meragukan, asumsi mologis tentang karakter pengetahuan. Berikutnya, terhadap metode sosial. Bahkan jika beberapa individu pantas dipermalukan karena mereka, namun ini masih menggambarkan kurang jenis empati yang dibutuhkan untuk kebaikan praktik pedagogis. Saya ragu siswa mau menjadi peserta jika mereka tahu tujuan dari pertukaran Sokrates adalah untuk membubarkan keyakinan mereka dan mengungkapkan ketidaktahuan mereka di depan umum. Berikutnya, terhadap metode sosial. Peter Bongsion berpendapat tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah dalam wacana Sokrates asli. Saya tidak setuju diberikan karakter budaya Athena yang sangat kompetitif dan berorientasi pada kemuliaan selama hidup Sokrates. Di negara kota Athena, intinya adalah menang dan mengalahkan lawannya di depan umum. Jika Anda terungkap sebagai orang bodoh, maka Anda kehilangan dialog. Kesimpulannya, apakah ada arah lain yang mungkin bagi ahli teori politik? Jika ada yang setuju bahwa pendekatan Strauss dan Wolin tidak cukup mencerminkan caranya, teori politik telah digunakan sebagai bentuk kontrol budaya, kebingungan hubungan properti yang tidak setara, dan memproduksi elit yang berkuasa. Seperti saya katakan sebelumnya, salah satu tujuan para ahli teori politik harus lebih banyak bercermin tepatnya pada praktek teori politik yang berkaitan dengan pedagogi.
Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.